Ya. Kau memang gadis yang sakti. Karena itu kau harus mati di tanganku. Ya. Kau... Maaf, lupa tanya. Ya, Mau kemana mereka itu? mau ikut sayembara. Sepertinya ada sesuatu yang penting. Di awal episode ini, kita menuju pada rombongan para pendekar yang di saat itu sedang berbondong-bondong merapat menuju desa Jati Kembar. Sebab di desa itu akan diadakan sayembara oleh Ki Buyut Asem untuk mendapatkan putrinya, yaitu Dian Utami, yang kabarnya sangat cantik. Tirta yang berada di jalan itu pun merasa penasaran melihat banyak pendekar yang melewati jalan tersebut. Ia pun kemudian memutuskan untuk mengikuti saja kemana arah para pendekar itu pergi. Di hari itu, desa Jati Kembar tampak sangat ramai, sebab banyak juga para penduduk dari desa lain yang ingin menyaksikan pertunjukan sayembara tersebut, sebab kegiatan seperti itu adalah hiburan yang menarik bagi mereka. Tirta yang sedang berada di pasar yang cukup ramai itu pun tampak melihat-lihat barang-barang yang dijual di sana, namun sepertinya ia tidak tertarik untuk membelinya. Sejak tadi, ternyata pemuda itu sedang diincar oleh seorang maling yang terkenal sangat lihai yang bernama Ki Eka Laya. Maling itu pun terus mengikuti Tirta hingga kemudian di satu momen yang tepat ia pun melakukan aksinya. Kalau kau tidak menyerah, kau bunuh kau. Ampun Tuhan, saya menyerah. Ternyata tidak semudah itu mencuri uang pendekar sakti seperti Tirta. Naluri kependekarannya jelas tidak akan mudah dibohongi, sehingga pemuda itu tahu walaupun yang mencurinya adalah maling yang terkenal lihai. Kini pemuda itu pun membawa maling yang telah ditaklukkannya itu menuju ke hutan sebelah barat desa Jati Kembar. Entah apa tujuannya, yang jelas Tirta ingin membawa orang itu menjauh dari kerumunan para penduduk. Ki Eka Laya pun meminta Tirta untuk melepaskan cekalan tangannya, dan setelah dilepaskan, maka maling licik itu pun langsung menyerang Tirta. Namun kemudian ia pun langsung melarikan diri dari hadapan pemuda tersebut. Melihat semua itu, Tirta pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung mengerahkan lari cepatnya yang dipadukan dengan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, sehingga dalam waktu yang singkat ia bisa mendahului Ki Eka Laya dan menghadangnya.
Mas! Tali! Kau tidak menyerah. Aku patahkan lehermu. Ampun, Tuan. Aku menyerah. Ya! Ampun, Tuan. Ayo. Saya tunggu kamu di arena. Jangan sombong kamu ya. Kubunuh kamu nanti. Baik. Awas. Pelayan, minumnya. Kini kita menuju pada sebuah warung di desa Jati Kembar yang ramai akan pengunjung, terutama dari kalangan para pendekar yang sedang bersiap-siap untuk mengikuti sayembara. Di sana juga ada Tirta dan Ki Eka Laya taklukannya. Sepertinya Tirta akan menjadikan maling tersebut untuk dijadikan teman selama berada di wilayah tersebut. Ia pun mendapatkan kabar dari orang itu kalau Ki Buyut Asem akan mengadakan sayembara untuk mendapatkan putrinya Dian Utami. Ki Eka Laya pun mengatakan bahwa hari itu sudah memasuki hari ke-6, namun belum ada yang memenangkan sayembara tersebut. Kalau Tuan mau ikut sayembara, mulai sekarang Tuan harus berhati-hati. Kenapa? Tuan tidak tahu. Apa? Para pendekar banyak yang mati sebelum mengikuti sayembara. Kenapa bisa begitu? Tidak tahu. Kebanyakan mereka mati terbunuh oleh pembunuh gelap di desa ini. Kejadian itu membuat para pendekar menjadi gentar. Kebanyakan mereka pulang sebelum mengikuti sayembara. Nenek. Di Jati Kembar ada sayembara, Nek. Sayembara apa? Pilih menantu. Kini kita menuju pada Grandong yang di saat itu melaporkan tentang sayembara Jati Kembar kepada Mak Lampir. Ia pun memperkirakan bahwa Tirta akan datang ke desa tersebut karena gadis yang akan dijadikan taruhan sangat istimewa, sehingga kemungkinan anak bajang lanang tersebut akan datang ke sana. Di malam itu terlihat Tirta yang sedang berada di salah satu penginapan di desa Jati Kembar. Pemuda sakti itu tampak sedang bersemedi sambil berbicara di dalam hati bahwa sebenarnya ia tidak tertarik dengan adanya sayembara tersebut. Namun karena adanya pembunuhan gelap, maka ia menjadi penasaran dan ingin menguak misteri pembunuhan tersebut. Ketika itu, muncullah seorang lelaki berpakaian serba hitam di sekitar penginapan Tirta. Setelah meneliti tempat penginapan tersebut dengan cermat, orang itu pun kemudian membaca mantra untuk mengeluarkan ilmu sirupnya. Tirta yang ada di dalam kamarnya pun merasakan adanya ancaman serangan aji sirup tersebut. Aji sirup. Aku harus waspada. Dugaan Tirta ternyata salah. Ternyata pembunuh tersebut tidak mengincar dirinya, melainkan para pendekar lain yang juga sedang menginap di rumah penginapan tersebut. Tirta pun langsung mengejar pembunuh bertopeng itu, sedangkan para pendekar yang lain kini sedang berkumpul di halaman penginapan dan mereka tidak menemukan jejak pembunuh tersebut. Sementara itu, Tirta yang mengerahkan seluruh ilmu lari cepatnya pun kini sudah mampu mengejar buruannya, dan ia pun langsung mencegat pembunuh yang tidak kelihatan wajahnya itu. Sepertinya orang tersebut adalah anak buah Mak Lampir yang memang ditugaskan untuk membantai para pendekar yang akan mengikuti sayembara Ki Buyut Asem. Namun belum diketahui apa tujuan Mak Lampir melakukan hal demikian.
Syukurlah Tuan selamat. Aku sudah khawatir. Aku takut Tuan menjadi korban pembunuh keji itu. Sebenarnya aku ingin menangkapnya, tapi dia berhasil lolos. Aku melihat pembunuh itu lari. Aku ingin mengejar, tapi ilmu silatku terlalu rendah. Siapa yang terbunuh? 2 orang kakak beradik dari perguruan Glatik Neba. Seluruh tubuhnya membiru, akibat terkena racun yang sangat kuat. Silakan. Aku mengenal Gundala Seta sebagai ahli racun. Juga adik Citrasena dan Malami. Tapi di sini ternyata masih ada lagi manusia yang suka bermain-main dengan racun. Tuan, Di tengah lamunannya itu, Ki Eka Laya pun kemudian bertanya kepada Tirta, apakah ia masih berminat untuk mengikuti sayembara ataukah tidak. Tirta pun mengatakan bahwa ia ingin melihat-lihat keadaan terlebih dahulu. Ki Eka Laya pun kemudian mengatakan bahwa kalau boleh ia meminta izin untuk mengikuti Tirta melihat sayembara tersebut. Pemuda itu pun mengiyakan, namun ia menyuruh orang tersebut untuk berjanji bahwa di sana ia tidak boleh mencopet. Ki Eka Laya pun sangat setuju. Bahkan ia pun mengatakan bahwa kalau perlu Tirta boleh saja mengikat kedua tangannya. Keesokan harinya, mereka pun telah berada di sekitar arena adu tanding. Pertandingan pertama pun dimulai. Namun yang bertarung itu hanyalah para pendekar kelas menengah yang hanya mengandalkan ilmu olah kanuragan biasa saja. Pertarungan pun sudah berjalan puluhan jurus, namun keduanya masih sama-sama kuat dan belum ada tanda-tanda kalau salah satu dari mereka ada yang kalah. Namun pada jurus-jurus selanjutnya, salah satu dari keduanya yang bernama Ki Jaka pun kemudian mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya sehingga lawannya itu dapat dikalahkan, bahkan kemudian tewas di tempat. Hal itu cukup mengejutkan penyelenggara sayembara yang bernama Arya Kebonan. Pendekar yang menang itu pun kemudian langsung menantang siapapun untuk melawan dirinya dengan sangat sombong. Siapa yang sudah bosan hidup? Ayo naik ke atas panggung. Ki Jaka, aku yang akan melawanmu. Kalian boleh saja bertanding, asal tidak saling membunuh. Kau tidak pantas menjadi pendekar adu tanding. Bunuh aku kalau mampu. Dasar sombong! Ya! Masih mau melawan? Bagaimana? Kau lihat, sebentar lagi jagonya Macan Liwung akan mendapat hajaran keras. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Tirta. Ki Jaka yang sangat brutal itu pun kini harus tewas sendiri di tangan Citrasena. Tirta pun kemudian mengajak Ki Eka Laya untuk menyingkir dari tempat tersebut karena pertandingan telah berakhir, yang artinya sayembara telah dimenangkan oleh Citrasena. Penyelenggara itu pun kemudian berbicara kepada Ki Jaka yang telah tewas bahwa adu tanding itu sebenarnya tidak diperbolehkan menggunakan senjata dan membunuh lawannya. Namun karena Ki Jaka terlalu angkuh dan keras kepala, akhirnya ia sendiri yang harus terkena batunya, bahkan sampai ikut tewas. Orang itu pun kemudian menatap Citrasena dan mengatakan bahwa pendekar itu masih muda, namun ilmu silatnya sudah sangat luar biasa dan ia pun sangat mengaguminya. Namaku Citrasena.
Aku berasal dari seberang lautan. Tongkat ini mengingatkan aku pada seseorang. Siapa gurumu yang mulia? Aku tidak mempunyai guru. Aku belajar silat pada ayahku. Kalau boleh aku tahu, siapa nama besar ayahmu? Pengemis tua tangan seribu memanggilnya Gundala Seta. Oh, Gundala Seta. Gundala Seta dari Nusa Laut? Iya. Oh, Tuhan, akhirnya. Adik kecil, sejak tadi aku sudah curiga. Meskipun kau gagah, tapi pembawaanmu sangat lembut. Dan ilmu silatmu, aku seperti mengenalnya. Maaf, Paman. Siapa Paman sebenarnya? Namaku Arya Kebonan, murid pertama dari guru yang mulia. Aku meninggalkan Pulau Nusa Laut 18 tahun yang silam. Ketika kau masih berumur 2 tahun. Ternyata orang yang bernama Arya Kebonan itu merupakan murid pertama Gundala Seta ketika Citrasena masih kecil. Kini ia pun menjadi sangat senang bertemu dengan anak guru besarnya yang secara tidak sengaja bertemu di tempat tersebut. Arya Kebonan itu pun mengajak Citrasena menuju ke rumahnya. Namun sebelum itu, ia pun mengumumkan bahwa sayembara adu jago itu telah dimenangkan oleh Citrasena. Dengan demikian, ia pun menutup sayembara tersebut yang otomatis sudah selesai. Para warga yang masih menginginkan adanya adu tanding pun tampak kecewa sebab mereka tidak menyangka kalau sayembara di hari tersebut akan berakhir secepat itu. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan Grandong, di mana pada saat itu makhluk jelek tersebut pun baru saja pulang dari melihat sayembara di Jati Kembar. Ia pun melaporkan kepada neneknya bahwa Tirta benar-benar berada di tempat tersebut. Namun Ayu Wulandari tidak ada, yang ada justru Citrasena. Mak Lampir pun tampak senang mendengar nama Citrasena disebut-sebut. Citrasena. Malah bagus. Gadis itu sangat berbahaya. Kalau tidak segera dibunuh, dia akan makin merajalela dengan racun ganasnya. Citrasena. Sebenarnya aku ingin sekali bertemu dengan dia. Tapi ayahnya begitu galak dan kejam. Dia mengancam mau membunuhku. Apa yang harus aku lakukan? Kakang Tirta hilang di telan bumi. Meskipun terluka, sebagai pendekar yang berilmu tinggi, dia pasti bisa bertahan. Ayah juga tidak bermaksud membunuhnya. Besok aku harus pergi dari sini. Aku akan terus mencarinya sampai mendapat kepastian tentang Kakang Tirta. Siapa? Aku, Tuan. Oh, Eka Laya. Ada apa? Ada yang ingin kusampaikan. Aku mendapat kabar bahwa Citrasena yang tadi siang membunuh Kicaka itu ternyata seorang gadis. Lalu? Bisa diramalkan, rencana pernikahan mereka pasti batal. Itu urusan mereka. Tidak ada hubungannya denganku. Iya juga ya. Tadinya aku pikir Tuan tertarik untuk mengikuti sayembara memperebutkan dia Utami yang cantik itu. Tirta pun mengatakan bahwa ia belum ada pemikiran untuk menikah. Jadi ia meminta maaf kepada Ki Eka Laya kalau mungkin dirinya mengecewakan lelaki tersebut. Orang itu pun kemudian mempertanyakan tentang rencana Tirta selanjutnya. Pemuda itu pun mengatakan bahwa sebagai pengembara ia tidak memiliki tujuan yang pasti. Namun yang jelas besok pagi ia akan meninggalkan desa Jatiduhur tersebut. Begitu pula dengan Citrasena yang di saat itu sedang berada di rumah Arya Kebonan. Ia pun mengatakan bahwa ia akan meninggalkan desa Jati Kembar di hari itu juga. Arya Kebonan merasa perpisahan itu begitu cepat, padahal mereka baru saja bertemu setelah sekian lama mereka berpisah. Citrasena pun menjelaskan kalau sebenarnya dirinya sedang mencari sahabatnya. Apa kau menyukai pemuda itu? Kalau aku katakan suka, aku takut dia tidak suka padaku. Kalau aku katakan tidak suka, susah Kakang. Itu tandanya kau menyukai dia.
Lalu kenapa kalian berpisah? Ini semua gara-gara ayah. Apa ayahmu tidak setuju dengan hubungan kalian? Setuju. Tapi Kenapa? watak ayah memang aneh. Tiba-tiba ayah menyuruh kami menikah. Tentu saja Kakang Tirta belum siap memenuhi permintaannya itu. Ayah sangat marah dan hampir saja membunuh Kakang Tirta. Arya Kebonan tampak sangat paham dengan cerita Citrasena, sebab dahulu ia pernah belasan tahun tinggal bersama dengan Gundala Seta, sehingga ia hafal betul watak ayah Citrasena tersebut. Kini ia pun mengantarkan Citrasena menuju ke batas desa. Ia pun juga memberi gadis itu sebuah kuda yang bisa digunakan selama perjalanan. Sebenarnya, Arya Kebonan hendak membantu Citrasena mencari pemuda yang dimaksud. Namun Citrasena menolaknya dengan tegas, sebab ia tahu sifat Tirta yang menurutnya bukanlah anak-anak yang bisa dipaksa. Kalau Tirta tidak mau menemui dirinya, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memaksanya. Mendengar cerita Citrasena, Arya Kebonan pun menjadi merasa maklum. Ia pun kemudian hanya mengantarkan Citrasena sampai di batas desa saja, lalu mereka berpisah di tempat tersebut. Sedang mencegat Citrasena kan? Ya? Jangan ikut campur. Oh, aku akan selalu ikut campur. Selama kau belum meninggalkan kejahatan, tahu? Ya, Kalagondang pun kini harus menghadapi Mak Lampir dan Grandong sekaligus. Pertarungan mereka tampak berjalan sangat sengit. Namun walaupun begitu, Raja Jin Merah tersebut masih saja bisa mencuri pukulan hingga mengenai Grandong. Ia pun tertawa-tawa senang karena dapat mengerjai dua makhluk jelek golongan hitam tersebut. Rasakan, ha? Bagus deh, bagus. Kita habisi dia. Selamat datang, Kiai. Ya, ayo cepat. Baik, kita bereskan mereka. Ya. Mampus kau. Nenek, Nek, kenapa? Takut dia? Apa? Takut? Iya kan? Nenek takut sama Kalagondang dan Kiai Jabat? Aku tidak takut. Aku hanya menghindar karena tidak mau berurusan dengan jin seperti si Kalagondang. Dasar Lampir banyak alasan, padahal sebenarnya ia memang benar-benar takut menghadapi Kiai Jabat dan Kalagondang yang tidak akan mungkin bisa dikalahkannya secara bebarengan. Kini kita menuju pada Kadipaten Tegal, di mana pada hari itu tampak Temenggung Martoloyo sedang memasuki gerbang utama dengan mengendarai kuda kesayangannya. Setelah menyerahkan kuda tersebut kepada salah seorang prajurit, sang Temenggung pun kemudian segera berjalan menuju ke dalam ruangan pribadinya. Di sana istrinya pun sudah menyambutnya dan memberinya minum sekedar melepas dahaga. Wanita itu pun bertanya kepada suaminya tentang Adipati Wirantaka yang akan pulang ke Pasuruan. Sang Temenggung pun menjawab bahwa memang benar Adipati Wirantaka pulang ke Pasuruan. Namun setelah itu,
sang adipati akan mencari putranya yang hilang. Untuk sementara, Adipati Wirantaka menugaskan senopatinya yang bernama Ki Wirabuana untuk mencari Raden Permadi. Bagaimana nasib anak kita? Maksudmu? Berita sudah tersebar luas kalau Ayu akan dinikahkan dengan Raden Permadi. Tapi sekarang calon suaminya itu hilang entah kemana. Itulah yang memberatkan hatiku. Sebagai pejabat negara, aku tidak boleh menarik kembali ucapanku. Jadi, kita tunggu saja sampai Raden Permadi ditemukan. Tapi sampai kapan Ayu harus menunggu? Padahal kita sendiri tidak tahu apakah Raden Permadi itu masih hidup atau sudah meninggal. Ketika itu, tampak seorang gadis pendekar yang melaporkan kepada ayahnya bahwa ia baru saja menemukan seorang lelaki tergeletak pingsan di tepi hutan. Ia pun kemudian mengajak ayahnya itu menuju ke tempat orang pingsan tersebut, yang ternyata adalah Raden Permadi, putra Adipati Pasuruan yang hilang. Setelah berjalan cukup jauh dari kediamannya, akhirnya gadis itu pun menunjuk ke satu arah yang terdapat Raden Permadi yang sedang tergeletak. Orang tua itu pun kemudian segera membalikkan tubuh Raden Permadi, lalu memeriksa denyut nadi dan denyut jantungnya. Ia pun tampak miris, sebab ia tahu apa yang telah menimpa pemuda tersebut. Dia terkena racun yang sangat jahat. Ayo kita bawa dia. Ayah, apakah dia masih bisa tertolong, Ayah? Aku tidak tahu. Sepertinya dia terkena pukulan Kalamaruta yang sangat beracun. Cepat masuk air sana. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.